Tuhan memberkati saudara. Pada hari Sabtu pagi ini 18 November 2023 dari Jeffersonville, Indiana, ini adalah perkumpulan para Raja Wali bersama surat dari saudara Joseph Branham dari Tabernacle Branham. Kepada buah hati Nabi yang terkasih. Mereka adalah orang-orang yang telah diperanakan bagimu oleh roh dan firman kebenaran. Dan saya berdoa agar Engkau memberkati mereka Tuhan dan menjaga mereka agar tetap terikat erat oleh ikatan kasih Kristus. Bersiaplah, kita akan mendapatkan berkat, pengurapan dan wahyu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita dapat merasakannya di dalam jiwa kita. Sesuatu yang akan terjadi, waktunya sudah siap. Kami sangat bersemangat dan berada dalam pengharapan yang besar. Mempelai wanita di seluruh dunia sedang berkumpul untuk mendengar dari tahta Allah sebuah pesan yang akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi dan memenuhi dan kemudian memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Kitab suci akan digenapi, peringatan telah terjadi, penghakiman sudah dekat, Tuhan akan datang untuk memanggil mempelainya ke perjamuan pernikahan kita. Panggilan terakhir telah disampaikan, kedatangan Allah telah tiba, Dia datang untuk kita. Kita adalah benih yang telah ditentukannya, yang telah melihatnya dan telah menerimanya. Dosa-dosa kita telah dihancurkan lenyap, dosa-dosa itu telah dimasukkan ke dalam tinta darah Yesus Kristus dan tidak akan pernah diingat lagi. Allah telah melupakannya semua. Kita berdiri sebagai putra dan putri Allah di hadirat Allah. Kita sekarang, bukan kita akan menjadi, kita sekarang adalah putra dan putri Allah. Kita mengenali satu hal, yaitu firman, tape, pesan ini, itu semua adalah sama. Dan suatu waktu, beberapa waktu yang lalu, ketika engkau menunjukkan penglihatan, kemah kecil di sini yang akan menyimpan makanan bahwa akan tiba saatnya semua ini akan dibutuhkan, simpanlah makanan ini di sini untuk waktunya. Sekarang adalah waktunya. Ini adalah makanan. Kita adalah umat. Kita memiliki wahyu. Orang lain mungkin melewatkan pentingnya pelayanan kaset. Kita tidak. Ini adalah hidup kita. Ini adalah segalanya bagi kita. Ini lebih dari sekadar hidup bagi kita. Ketika kita memiliki pertanyaan tentang sesuatu, kita tidak meminta seseorang untuk menjelaskannya kepada kita atau mencarikannya untuk kita. Kita hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Allah untuk kita lakukan jika itu kita tidak mengerti atau memiliki pertanyaan. Apakah Anda mengerti? Jika Anda gagal, kembalilah ke rekaman ini lagi. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan bersama Anda. Ingatlah, inilah kebenaran, yaitu beginilah firman Tuhan. Ini adalah kebenaran, ini adalah kitab suci. Jika kalian gagal, kembalilah ke rekaman itu. Jangan marah kepada kami, itulah yang Dia katakan. Plus, inilah kebenaran dari demikianlah firman Tuhan. Dia tidak mengatakan sebagian lagi, atau ketika seseorang menafsirkan apa yang diurapi dan yang tidak diurapi. Kaset-kaset itu adalah demikianlah firman Tuhan. Anda mungkin belum mendapatkannya, atau memahaminya, atau belum disikapkan kepada Anda, tetapi bagi kami, inilah yang Dia katakan kepada kami melalui nabinya. Anda tahu bagaimana Anda mengatakan sesuatu kepada istri Anda tentang gadis kecil yang akan Anda nikahi. Anda sangat mencintainya, Anda hanya memberitahukan rahasianya. Anda mengajaknya berdiri di samping Anda dan mencintaimu dan segalanya. Anda tahu bagaimana itu? Itulah yang Allah Kristus lakukan pada gereja, paham? Dia membiarkan dia mengetahui rahasianya, hanya rahasianya, bukan para penggoda ini, maksudku istrinya. Dan kita hanya menerima semuanya.
Oh, betapa bahagianya dan bersemangatnya seorang pengantin wanita sebelum pernikahannya. Kita tidak bisa diam, kita menghitung menit demi menit dan detik demi detik. Dia terus mengatakan kepada kita berulang-ulang betapa dia mengasihi kita. Setan terus menyerang kita tidak seperti sebelumnya, tetapi apa yang tidak ia siapkan adalah kita sekarang mengetahui siapa kita. Tidak ada keraguan lagi. Kita adalah firman yang diucapkan. Kita bisa, dan kita memang bisa mengucapkan firman. Kita memiliki jawaban dari iblis. Allah telah membenarkan dirinya. Allah telah membuktikan dirinya. Kita adalah firman-Nya yang hidup dan berbicara dengan semua otoritas yang telah Dia berikan kepada kita. Dan disinilah Dia hari ini di dalam firman-Nya menyatakan hal yang sama seperti yang Dia lakukan di sana. Ia tidak dapat mengenali kepemimpinan yang lain. Tidak, Pak. Tidak ada uskup, tidak ada apa-apa. Ia hanya mengakui satu kepala, yaitu Kristus. Dan Kristus adalah firman. Oh, astaga. Wah, aku suka itu. Oh, iya, Pak. Kita adalah bagian dari sebuah kerajaan. Dan kerajaan itu adalah firman Allah yang menjadi roh dan hidup di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita adalah firman-Nya yang hidup. Mengatakannya sungguh-sungguh, teman-teman, jika Anda memiliki wahyu yang benar untuk menerima dan percaya. Perhatikan sekarang, bersatu di bawah satu kepemimpinan dengan cara yang sama seperti Israel di masa lalu. Sekarang Anda mengerti, seperti Israel di masa lalu, satu Allah yang dibenarkan oleh tiang api dan menyatakan dirinya melalui seorang nabi, menjadi firman. Allah yang sama, tiang api yang sama, cara yang sama. Dia tidak dapat mengubah caranya. Apakah itu? Sempurna sebagaimana mestinya. Sang nabi, biarkan hal itu meresap. Allah yang satu dibenarkan oleh tiang api melalui seorang nabi untuk menjadi firman pada hari itu, dan dia tidak dapat berubah. Saya dapat terus, dan kita dapat bersuka cita dan bersekutu atas kutipan demi kutipan, dan kita akan melakukannya dari seluruh dunia pada hari Minggu ini pukul 12 siang, waktu Jeffersonville. Seperti yang kita dengar, Kristus adalah misteri Allah yang disingkapkan. 63-07-28. Saudara Joseph Branham. Ayat-ayat Alkitab untuk dibaca sebelum kebaktian. Matius 16 ayat 15 sampai dengan 17. Lukas pasal 24. Yohanes 5 ayat 24 dan pasal 14 ayat 12. 1 Korintus pasal 2, Efesus pasal 1, Kolose pasal 1, Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 7. Sampai bertemu di lain waktu, dan Tuhan memberkati. Shalom.